Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita lanjutkan kuliah hari ini tentang produk ya. Sekarang kita akan masuk di pengisian produk. Nah, sebelumnya maka di sini ada multivarian. Deskripsi multivarian di sini maksudnya adalah sesuai dengan namanya, varian itu berarti jenis ataupun model ya. Jadi kalau multivarian ya modelnya beberapa ya, multi. Nah, dalam hal ini adik-adik bisa mengkoleksi dulu sebelum memulai pengisian produk, foto-foto misalnya kalau produknya t-shirt sudah mulai mengambil di Google ya, foto-foto t-shirt, tetapi saran saya sebaiknya mengambil foto-foto t-shirt yang tidak yang tidak berbayar sehingga atau tidak ada royalti, sehingga kalau adik-adik nanti mendownload gambar-gambar yang berroyalti, nanti seandainya suatu saat dipublish, kita nanti kena penalti ya, kena penalti. Jadi carilah foto-foto yang tidak berbayar, misalnya di keywordnya di Google tuh download free picture gitu ya, free picture download misalnya, seperti semacam itu. Nanti keluar yang bisa di-download, tapi memang terbatas. Syukur-syukur kalau adik-adik sudah bisa membuat foto sendiri menggunakan HP boleh, ya misalnya produk-produk yang ingin ditayangkan. Misal tadi t-shirt ya, punya model t-shirt apa di rumah boleh ya, misalnya itu dijadikan gambar, tapi yang masih bagus, atau misalnya kudung kalau misalnya kaitannya sama jilbab gitu ya, boleh juga ya. Itu nanti difoto beberapa model. Nah, nanti baru kita coba untuk memasukkan di sini. Baik, silakan adik-adik mengakses administrator dari dari tokonya ataupun dari online shopnya ya. Silakan diakses, masuk ke administrator. Nah, kemudian di sini melalui menu Virtumart kita ambil produk ya, di sini produk. Oh ya, ini kalau belum masuk login dulu sebagai admin. Oke, setelah login bentar, kok nggak mau. Bentar. Seperti. Nah, udah ya. Masuk di produk. Nah, di sini produk ada produk kategori produk gitu ya. Mau masuk di produk kategori dulu juga boleh ya. Di sini kita mau buat kategorinya. Misalnya di sini tadi termasuk pakaian ya. Atau apa ya? Ya pakaian lah ya. Soalnya pakaian itu ada pakaian dalam, pakaian luar gitu ya. Pakaian misalnya. Misalnya di sini kaos aliasnya. Publish yes. Nah, di general information kita isi kategori name-nya, misalnya pakaian, aliasnya bisa kaos misalnya, karena pakaiannya banyak yang kaos. Kemudian custom page detailnya, misalnya di sini adalah t-shirt. Ini judulnya ya, t-shirt anak muda, t-shirt gaul. Meta keywordnya di sini misalnya t-shirt gaul, kekinian, gaul kekinian. Nah, itu meta keywords. Silahkan dideskripsikan, misalnya kaos yang digemari anak muda. Meta robot pilih saja follow sama indeks ya, indeks sama diikuti.
Autornya misalnya ubed.com atau toko ubed. Nah, gitu ya. Kemudian untuk detail kategori ordering, misalnya produk varian, atribut, pattern, wear ya kita ya. Kita baju kan, wear. Kemudian pattern kategori, apakah dia ini kategori punya induk kategorinya atau dia memang yang induk. Jadi misalnya kategori baju ya atau tadi apa pakaian. Pakaian ini bisa sebagai induk kategori, top level kategori. Nanti dia bisa punya anak kategori. Misalnya tadi ada baju baju pakaian dalam, pakaian luar, pakaian renang gitu ya. Itu bisa semacam itu. Ya, itu nanti bisa pengembangan adik-adik saja ya. Nah, ini contohnya nanti tinggal kalau misalnya dia sebagai kategori di apa sebagai bagian dari kategori induk, maka nanti bisa pilih apa namanya? Bukan top tapi produk varian gitu bisa ya. Top level kategori itu. Kemudian adik-adik masuk di setting view-nya, Virtumat kategori view setting. So, store description. Apakah kita perlu menampilkan deskripsi toko kita? Perlu ya, tampilkan. So, kategori description. Oh, nggak usah. Kalau toko mungkin penting ya. Ini toko apa sih gitu ya? Toko baju misalnya online. So, searchingnya perlu nggak? Kayaknya perlu kalau searching ya. Sekarang lebih mudah mencarinya. So, children kategori perlu nggak menampilkan kategori anaknya? Misalnya belum perlu ya nggak usah. Kalau perlu ya tinggal dia gitu. Nanti tinggal adik-adik mau mengembangkannya seperti apa. Ya. Jadi ini nanti tergantung kita mau memperlihatkannya bagaimana ya. Apakah semacam ini misalnya kategori produk ini perlu ditampilkan kita tampilkan. Jadi bisa dicoba-coba dia ya untuk satu produk misal begitu. Nah, oke ya. Ini sampai menampilkan 10 produk yang paling digemari top 10 produk ini ada di sini ya. Jadi nanti tergantung adik-adik mau misalnya di sini ya nanti berapa baris mau diisi gitu ya masih bisa. Saya sementara tidak, saya setting dulu ya. Oke. Lalu gambar, ya gambar di sini bisa upload misalnya tentang baju ya, image tentang baju bisa diupload di sini. Choose file ini ya. Choose file kita bisa upload tentang kaos. Maka tadi Bapak katakan adik-adik sudah harus mengumpulkan foto-foto ya, foto-foto kaos untuk nanti kita tampilkan. Ya, jadi kalau bisa sih satu produk itu bisa mulai dari foto utamanya, kemudian foto yang mendukung. Misalnya baju atau kaos tampil depan, tampil samping, tampil belakang gitu ya. Jadi ada berapa penampakan. Jadi sehingga mungkin paling tidak ada 4 foto lah ya satu produk diupayakan. Gitu ya. Nanti dilengkapi sendiri foto-fotonya ya. Kemudian disimpan dalam satu folder sehingga pada saat mengembangkan toko online-nya lebih mudah ya karena udah tahu posisinya di mana misalnya. Contoh di sini Bapak misalkan ngambil gambar yang ini sudah Bapak ambil sih sebenarnya, tapi nggak apa untuk uji coba saja ya. Nah, ini udah tampil. Nanti begitu kita simpan, save dia akan tampil di image information ini, semacam ini. Nah, dia akan tampil di sini. Bentar. Belum lihat nih. Detail. Nah, ini dia. Enggak kelihatan sebentar. Image. Nah, itu. Ini ya. Jadi di image kelihatan apa yang sudah kita tampilkan tadi. Nah, karena itu ini baru sebagai kategori, belum produknya, belum produk kategori. Jadi kategori itu misalnya masuk kelompok apa gitu ya. Jadi ini produk apa? Oh, produk pakaian. Selanjutnya kita coba untuk udah disimpan tadi ya. Lanjut kita coba untuk menambahkan produk. Ya, produk itu tentu produk dari toko
tokonya toko apa, misalnya tadi toko baju, ya udah kita bikin baju gitu ya. Jadi di sini toko baju menjual baju ya, kita nambah tentu saja pakaian gitu ya, atau bisa jadi celana, itu masih ada hubungannya. Tapi toko baju kok jualnya misalnya topi, itu nanti aksesoris masuknya ya, tapi kadang-kadang sih biasa, ada juga dia kasih aksesoris itu topi. Tapi nanti kalau agak jauh misalnya kok isinya tas gitu ya, ini udah berbeda. Kalau bisa ya baju, topi masih oke lah aksesoris sama celana semacam itu ya. Oke, ini kita klik sebelah kiri atas ya, ada baru. Nah, di sini adik-adik masukkan nama produknya. Misalnya baju baju apa ya? Misalnya t-shirt aja deh lebih enak. T-shirt, t-shirt kerah, t-shirt berkerah, t-shirt aja ya. T-shirt nanti bisa berkerah, bisa oblong, nanti tergantung bagaimana di child-nya ya. Di child itu produk child itu produk bawahnya. Jadi apa? Bagian dari induknya ini ya. Induknya t-shirt. T-shirt tuh macam-macam nanti ya. Misalnya di sini produknya apa? SKU ini stok apa ya teman? SKU itu stok lupa ya. Kaitannya sama stok pokoknya ya. Coba ntar saya googling aja lupa. SKU stok stock keeping unit. Nah, jadi stok yang harus tersedia ya. Nanti di sana ada minimal ya, ada minimalnya berapa. SKU ini kita misalnya bikin kode stock keeping unitnya adalah t-shirt misalnya gitu blue ya kan, t-shirt blue berarti t-shirt warna biru misalnya jumlahnya ada 40, jadi t-shirt blue 40, ini contoh saja ya kan. Kemudian manufakturnya bisa dilihat oleh produser saja atau default all atau select all, boleh semua ya, biar gampang boleh semua. Kemudian produk kategoris masuk di varian atau pakaian, tadi udah kita sebut ya pakaian. Kemudian apa? Canonical kategoris, ini sebaiknya diisi juga canonical kategoris, karena di sini disampaikan bahwa canonical kategoris itu penting diisi ya untuk terkait dengan SEO ini ya. Nih, saya use canonical link of parent can be interesting for SEO. SEO itu adalah search engine optimasi yang akan membantu website kita berada pada ranking teratas dari halaman pertama mesin pencari, misalnya Google. Nanti dia akan tampil di halaman pertama, terus bagian paling atas misalnya. Semakin bagus kita memberikan umpan-umpan ke search engine optimasi akan semakin naik ratingnya gitu ya. Begitu rating kita bisa naik, tentu banyak yang akses karena itu yang pertama kali tampil di depan pengunjung atau pengguna. Jadi kalau udah halaman kedua, ketiga, keempat itu mungkin dilihatnya semakin kecil kemungkinannya ya. Jadi kalau ada di halaman pertama, apalagi di tingkat paling atas, biasanya itu yang paling utama diklik. Ini hasil penelitian. Oke, jadi canonical link boleh diisi tadi ini ya. Coba kita isi produk varian atribut pakaian ya, canonical linknya. Oke. Kemudian ini ISBN, ini kaitannya sama kode kalau disorot gini, di over. Button item number. Jadi nomor item perdagangan global. Jadi biasanya itu dari pemerintah ya. Misalnya toko kita dikasih apa? ID misalnya. Ini karena 79 kita kasih 79 ISBN-nya. Oh, ISBN itu kayak untuk majalah gitu ya. Tapi ternyata toko juga ISBN-nya 79 kita kasih di sini aja. Oke. Langsung gini ya nggak apa-apa. Lalu detail produk ya, detail halamannya gimana ya, produk detail page-nya halaman
halaman untuk produk detailnya mau override atau multi add atau notify ya, produk detailnya gitu. Jadi kalau kita ambil no override atau misalnya multi add berarti bisa ditambahkan beberapa detail halaman gitu ya. Kalau notify ini semacam catatan-catatan saja, notify itu pemberitahuan gitu ya. Override berarti no override berarti tidak bisa diakses tuh ya no override. Misalnya kita di sini multi add ya nggak apa-apa. Kemudian di sini shopper group, apakah ada grup dari pembelinya atau kalau di sini contohnya gold level ya. Gold level itu berarti pembeli pelanggan yang betul-betul setia sekali ya, sehingga dia sering belanja di sana sehingga dapat gold atau ya track recordnya bagus sekali sehingga kan biasa kalau kita belanja tuh ditanya mau punya member enggak gitu ya. Ini bisa jadi sudah sampai ke sana ya, sudah sampai gold level. Ya, ya oke, kosongnya juga nggak apa-apa. Produk aliasnya t-shirt, produk alias misal apa kita buat aja pakaian santai gitu atau produk alias lebih ringkas ya. Baju santai, baju santai atau kasual. Nah, saya mau ngomong kasual tadi ya, kasual biar agak keren, kasual wear ya. Casual wear. Jadi baju untuk santai ya, bersantai bukan resmi. Oke ya. Lalu di sini memasukkan harganya. Di sini ada beberapa harga. Nah, misalnya cost price itu berarti ya harga apa? Harga bajunya ya, cost price. Harga biaya baju berapa? Kemudian atau biaya produksinya lah ya. Kemudian base price-nya berapa? Final price-nya berapa? Ya, kemudian di sini. Nah, jadi kalau overhead itu bisa dibilang baju bekas ya, baju bekas. Kita tidak overhead ya. Sekarang cost produknya misalnya cost price-nya misalnya di harga baju itu harganya 50.000 Indonesian rupiah ya. Final price-nya misalnya dengan pajaknya misalnya ada Indonesia ada pajak ya 10% jadi totalnya 55.000. Oke, belum margin ya ini ya. Tax 10% berarti ini sudah harganya harga jualnya udah nih ya, terus sama tax 10% berarti totalnya 55.000. Ini bukan harga biaya produksi tapi cost price tuh udah dianggap harga jual ditambah taxnya 10%. Kemudian di sini ada generic rule-nya, misalnya mau diskon for ladies 5%. Waduh, yang bisa masukkan. Nah, ini bisa kita masuk. Kalau misalnya mau tambah lagi harga baru di sini bisa kita add new price. Nanti bisa kita klik di sini ya, maka dia keluar lagi. Mirip-mirip ya. Oke.
Nah, produk parent ID ini misalnya kita anggap aja nilainya apa, 0, where 10, where 01 misalnya ya. Oke, kemudian ini baru product information ya, belum product description. Deskripsinya boleh diisi product description kalau diklik di sini ada keterangannya misalnya tentang baju kaos santai gitu ya, baju kaos santai, kemudian produk statusnya sebagai stok yang ada, misalnya ada tadi 40 stok sesuai dengan yang udah kita buat di sini di produk SKU-nya, maka stoknya di sini kita buat 40. Lalu di sini ada notifikasi ya, kalau produknya udah tinggal berapa dia akan kasih notifikasi. Misalnya tinggal 5 lah ya, tinggal 5 produk dia kasih pemberitahuan. Minimum purchase quantity paling tidak 1, dia harus kalau mau beli paling tidak minimal 1 ya. Kemudian maksimum quantity dibatasi enggak misalnya? Oh, dibatasi misalnya berarti 35 karena kan yang stoknya 5 dia akan kasih tahu ya. Purchase quantity step berarti tahapan pembeliannya misalnya 1 kemudian 5 kemudian 10 gitu. Jadi nggak langsung kita buat boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa ya, langsung 35 boleh. Misalnya tidak mau dibikin step ya nggak apa-apa, misalnya stepnya naik 55 nggak apa-apa juga. Tapi agak aneh ya, masa orang borong nggak boleh. Boleh lah borong tapi dibatasi sampai stok minimal. Karena nanti kan kalau enggak tokonya nggak bisa jalan ya kalau habis barangnya. Kemudian ini ada availability. Availability berarti kita pilih 1 sampai 2 bulan gitu ya. Setelah itu gimana maksudnya? Setelah itu produknya akan ganti produk baru. Dan biasa kalau produk itu nanti ada kaos yang tren muncul baru, yang lama tentu sudah tidak dijual lagi kan gitu ya. Ganti ganti model gitu ya. Oke ya. Ini 1 sampai 2 bulan. Baik, kemudian produk dimensi produknya. Ini mulai dari panjang dari produk. Jadi kalau baju itu ada panjangnya misalnya 45, jangan meter ya, 45 cm misal. Lalu lebarnya misalnya 20, kok 30, 20 cm misalnya. Ini hanya misal, jadi silakan ukur sendiri ya kalian punya produk ya. Lalu berapa tingginya, tebelnya gitu misalnya 0,5 cm misalnya. Anggap aja atau 1 cm lah boleh, apa-apa. Kalau agak tebel ya. Produk weightnya beratnya misalnya berapa? Oh, kira-kira anu Pak, hanya setengah kilo. Nah, terus seperempat boleh. Seperempat kilo misalnya, kaosan ringan ya. Produk packaging, apa nih? Bobot dari package-nya. Package itu kan pembungkusnya ya. Itu dihitung juga. Misalnya, soalnya nanti kan kalau mempengaruhi jarak ya, sini mempengaruhi ongkos kirim, ongkir. Jadi sini Jogja, Solo misalnya. Dengan bobot 1 kilo, package-nya saja dengan bobot dan yang berbobot seperempat kilo tentu lebih murah yang packagingnya seperempat kilo. Lo yang 1 kilo itu apa Pak? Misal kamu kirim laptop, nah itu biasanya ada packaging menggunakan kayu, nah itu bisa jadi lebih berat gitu ya, karena kan kayu dia lebih aman gitu. Saya pernah kirim ke Batam laptop itu packagingnya pakai kayu, tapi kan aman supaya dia tidak apa namanya, terjadi kalau dibanting-banting nggak rusak gitu ya, nyatanya aman gitu ya. Misalnya packaging kayunya 1 kilo aja, saya anggap gitu. 1 kilo itu kalau Padang Jogja itu udah 54.000 sendiri.
Unit inbox. Ya, unit inbox itu berarti berapa unit dalam kotaknya. Misalnya ada 5 unit gitu ya. Jadi dalam satu paket itu 5 unit baju misal gitu, misal saja. Lalu produk image sama, hampir sama seperti tadi. Di sini produk image kita bisa memilihkan atau mengambil gambar kaos. Ini saya udah gambarnya kan, gambar kaosnya ya semacam itu. Nanti kalau disimpan dia akan tampil di sana. Lalu ini sebaiknya diisi ya. Ini diisi sebaiknya. Misalnya title filenya apa? T-shirt aja nggak apa-apa. Mau dikasih subtitle lengkap sekali ini ya. Misalnya t-shirt gaul. Boleh aja. Nah, ini image alt text juga nanti terkait dengan search engine optimasi ini diisi aja misalnya t-shirt itu ya, gaul. Image kelasnya image class. URL-nya tadi toko. Image class kita kosongin dulu. Ini toko 79 itu ya. .com aja. Anggap aja nanti sudah punya .com ya. Lalu ada thumb URL. Oke, thumb URL-nya sebentar saya cek. Ya, jadi thumb URL itu untuk apa kaitannya dengan download gambarnya tadi ya. Kalau mau download gambarnya nanti dia diarahkan ke URL mana. Kita nggak usah isi ya, dikosongkan saja. Rule-nya bagaimana nih? Displayable hanya di display saja, nggak bisa di-download atau boleh di-download gitu ya. Gambar-gambar produknya ya biasanya sih toko display aja, dia nggak boleh download itu kan biasanya itu ciri ya, toko itu punya gambar-gambar yang sudah punya ciri khas, nggak boleh diambil sembarangan terus digunakan orang lain. Kadang gambar itu punya apa istilahnya copyright-nya. Semacam produk ya, copyright. Jadi nggak usah sembarangan. Kalau bisa di-download, downloadable, nanti gambar itu boleh download ya, terus dipakai lagi nanti, nggak boleh. Nah, lalu ini kaitan sama image tadi, kita kalau ada sudah kita produk. Sini sudah saya choose file, jadi namanya t-shirt kebetulan. Oke, selanjutnya adalah custom field. Custom field ini kaitannya dengan apa? Custom field kaitannya sama pencarian ya, pencarian. Berarti ini pakaian kita isi. Nah, itu tampilnya langsung. Ini pakaian. Nah, itu kan custom field-nya. Jadi kaitannya sama pencarian adalah pakaian. Ya. Related produk, nah ini ada nggak related produk? Misal tadi kita punya aksesoris topi, itu bisa ya, tapi ya itu harus diisi dulu di related produk sehingga nanti di sini bisa tampil. Gitu ya. Oke, kemudian di sini ada child product. Sementara ini simpan dulu, simpan. Kemudian tidak ada kesalahan. Kemudian, nah child product ini kalau diklik, dia tampilnya seperti produk tadi ya, seperti produk persis. Jadi karena ada juga child product itu bagian dari produk. Jadi kalau ini t-shirt nanti ada t-shirt, maaf. Kalau ini t-shirt ya nanti ada t-shirt yang berkerah misalnya, t-shirt yang kaos oblong tadi saya bilang kaos oblong atau bagaimana gitu ya. Nah, ini misalnya di sini oblong ya. T-shirt oblong ya. Produknya misalnya TO, t-shirt oblong diganti TO aja. Misalnya warnanya blue, biru, ada misalnya 20 unit. Gitu ya. Yang lain sama isinya ya, persis. Manufakturnya boleh sama diisi ya. Nah, ini produk alisnya casual wear udah ya.
URL-nya boleh diisi toko apa tadi? Toko79.com gitu. Kemudian pricing-nya udah nggak nih? Add new price. Misalnya kita akan menambahkan harga baru di sini, boleh saja. Berapa harganya, cost-nya, katakanlah 45.000 Indonesian rupiah, ya kan? Kemudian tax-nya misalnya tadi 10% ya. Berarti ini final price-nya tambah 4.500, berarti 49.500. Ini kok nggak otomatis Pak ya? Iya, ini nggak otomatis ya. Harusnya begitu ada teks langsung otomatis. Ini mau dikasih diskon nggak? Oh ya kasih Pak. Ya biar laris kok dikasih diskon. Boleh. Favorit ini tadi ya, harga barang second ya. Saya. Mungkin kalau ini untuk perusahaan-perusahaan besar kayak Matahari itu biasanya ada barang-barang yang upkiran ya, overhead jadi istilahnya. Ada sedikit kesalahan produk itu dia kasih di sini harganya. Jadi harganya jauh lebih, misalnya 45.000 jadi di sini hanya 15.000 misalnya karena ada salah produk ya. Misalnya kancingnya tidak ada satu misalnya gitu. Ini overhead. Kalau nggak mau dibilang second tapi barang apa istilahnya upkiran ya. Oke, upkiran. Oke, kalau sudah disimpan. Oh, sorry. Produk deskripsinya sama diisi deskripsi produknya. Misalnya tentang baju kaos oblong atau kaos oblong viral misalnya. Kemudian produk deskripsinya lebih jelas di sini boleh ditulis ya. Misalnya kaos ini banyak saat kaos ini sekarang banyak dipakai artis misalnya. Misal itu ya. Statusnya stoknya berapa mau dibuat? Oh tadi udah, Masya Allah. Bentar ini mau mati laptop saya. Bentar ya. Ya, nah, lanjut. Stoknya berapa di sini misalnya 20. Kemudian kalau stok notifikasinya misalnya 2 sama ya. Sorry 5 ya. 5 tadi ya. 5. Sama 5 dia dikasih. Kemudian minimum purchase 1, maksimal purchase-nya misalnya ya ini 25 kok 25 15 ya karena kita hanya punya 20 unit. Nah, jadi kemudian nah ini juga 1 sampai 2 bulan ganti ya. Ganti apa namanya? Ganti model. Nah, itu ganti model. Mau di send email untuk shopper biasanya kan kita udah punya data shopper nih kita berikan produk pesan-pesan produk boleh di sini ya. Nah, ini masukkan dulu ini masukkan dulu message-nya ya. Kemudian ya ini nanti alamat emailnya kita udah punya, tinggal masukkan. Misal kita masukkan. Coba kalau belum satu ini. Kalau di send tadi dia bilang kalau email send, oh sudah ya, udah terkirim. Jadi dianggap kita udah punya. Jadi data email itu udah kita masukkan di data shopper sehingga begitu send email udah terkirim gitu ya. Oke, kemudian dimensi produknya diisi juga, misalnya sini panjangnya tadi 40 ya rata-rata ya. Produk widthnya 20. Kemudian tingginya katakanlah 1 cm, produk widthnya misalnya 0,5, produk packaging
packaging misalnya 1 kilo yaitu 0,5 juga, 0,25 lebih kecil misalnya gitu. Unit inbox misalnya ada 3. Produk image, saya pakai image yang ini. Nah, ini silakan ya adik-adik mulai mengumpulkan foto-foto. Kemudian custom field-nya kita pilih pakaian. Sama custom field-nya ada. Udah sama. Oke, ini disimpan. Nah, demikian adik-adik ya. Jadi adik-adik sudah punya produk yang namanya t-shirt ya. Oke, sampai di sini untuk tutorialnya ya. Ini belum selesai. Nanti adik-adik masih harus melengkapi. Jadi misalnya toko itu kan isinya tidak hanya satu produk kaos misalnya. Nanti ada celana, model celananya gitu ya. Tolong adik-adik lengkapi nanti ya pelan-pelan sambil jalan. Itu produk-produknya. Misalnya untuk baju-baju tadi ya, ada baju celana, mungkin ada jaket gitu ya. Atau bisa juga underwear, boleh nggak apa-apa ya, bisa jadi kan, misalnya underwear yang comfort gitu ya, yang nyaman digunakan semacam itu ya. Nanti itu ada di deskripsinya, deskripsi produk. Jadi intinya ya oke lah sampel 2 atau 3 produk dengan variannya tadi variasinya ada berapa macam misalnya, kemudian ada tampil depan, tampil belakang. Varian itu juga bisa dalam hal warna bisa ya, misalnya color-nya ada kuning, biru gitu ya, atau tidak color tapi misalnya ukuran XL, L gitu ya. Itu bisa ya. Kita buat di sana. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silahkan dicoba-coba dulu ya, dimasukkan beberapa produk. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.